Jadi this is the highest, even the highest before the crisis 98 loh. And I'm worried Tapi Pak. itu karena Purbaya atau Menteri Keuangan sebelumnya? Enggak, ini gini, seringkali orang menganggap, saya nggak bilang juga, bahkan Pak Prabowo pun saya bilang, ya Pak Prabowo, kalau sebetulnya Bapak harus jujur, Bapak harus mengatakan, saya menerima warisan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Nah, Ya, ini malah terbalik. Wah, ekonomi kita hebat gitu kan. Saya bukan ngeritik Pak Prabowo ya, tapi ini kenyataannya. Kenapa bos? Lihat, jor-joran zaman Pak Jokowi, infrastruktur dibangun di mana-mana, ya, sampai utang kita galloping. Tapi apa yang terjadi? Lucunya apa? Produktivitas malah turun. Seharusnya kan kalau capital stock naik, produktivitas juga kan naik ya. Logika ekonomi kan begitu. Ini kita malah turun, malah I-core kita naik. Artinya kan semakin tidak efisien. Ya, artinya apa? The problem bukan di hardware bos. Problemnya ada di software. Yaitu apa? Suprastruktur bos. Ya, birokrasi, regulasi. Ya, segala macam yang terkait dengan masalah softwarenya. Rule of law, corruption. Ya kan, preman datang ke tenda-tenda investasi yang baru di set up. Nah ini tidak pernah dipikirkan gitu loh ya. Yang dipikir kalau jalanan mulus, airport mulus, pelabuhan mulus, dengan sendirinya investor akan datang. No, our problem is institutional problem. Ya, ini problem institusional. Jadi artinya apa? Instrumen politik, instrumen fiskal, as well as instrumen moneter, it doesn't work. Ya, makanya saya katakan apa yang terjadi today dengan undisbursed loan sebesar 2.735 triliun yang year on year dibandingkan tahun sebelumnya itu naik 9,5% dan kita lihat credit growth dari double digit jatuh ke 7,02%. Bos, you should be worried. Saya malah maaf, saya seorang ekonom berhak ya memberikan pendapat saya tentang economic growth ya. Saya akan predik, saya bisa salah. Di 3 tahun depan kita bisa seperti Thailand, zero growth. Dan yang saya khawatir adalah konsekuensi sosialnya. Ya, dengan 2% growth aja bos, kita nggak bisa absorb the labor force. Artinya apa? Labor force yang muncul di labor market ini menjadi pengangguran bos. Dan bayangkan jika tabungan masyarakat nol bos, dari tahun 2019, 3 juta ya tabungan masyarakat middle class kita sekarang mungkin udah less dan 1 juta bos. Oke gini Untuk Prof, mengkonfirmasi. mohon maaf Prof. Ya. Izin Bang Karni. Jadi menurut Prof Ferry, mana yang lebih better? Sri Mulyani W atau Purbaya W sekarang? Ini bukan masalah better Sri Mulyani atau tidak, yang udah jelas ya. Saya udah menilai bahwa kebijakan Purbaya itu menyalahi hukum ekonomi. Satu, ya. Sri Mulyani bukan juga saya bilang bagus, tapi Sri Mulyani selama dia menjadi Menq, dia cuma bertindak sebagai kasir. Ya, jadi pokoknya selama budget defisit saya bisa jaga di bawah 3%, Anda mau apa aja Pak Presiden, mau bikin IKN pun di hutan sana, siap. Dan itu bukan fiscal policy. Seorang finance minister itu harus paham bagaimana spending side. Itu yang paling penting bos. Karena receiving side itu kan dirjen pajak. Ya, pada saat keputusan harus spending. Nah itulah fiscal policy. Ya, nah makanya kita lihat bagaimana kita oversupply dengan infrastruktur kita ya, bandara sampai 1 provinsi sampai 5 ya. Di Kertajati sana aja saya kira nanti jadi itu tempat ngangon kambing ya. Ya bukan jadi bandara lagi ya. Ya, nah ini saya nggak bandingkan dalam arti begini. Kita nggak bisa membandingkan Sri Mulyani dengan Purbaya apple to apple, enggak. Ya, masing-masing punya kelemahannya sendiri yang tidak bisa apple to apple dibandingkan. Tadi saya katakan Pak Purbaya, saya sudah baca paper Anda, ya. Dia bikin paper, lantas konklusinya 8%. Bisa. Lah, saya bingung. Yang Anda tawarkan dalam paper Anda itu cuma tabel-tabel, grafik-grafik, chart-chart, lantas kesimpulan 8% bisa. No, I'm an economist, modelnya mana bos? Equationnya mana? Kan gitu ya.
Jadi saya nggak menilai seseorang itu dari gayanya ya, maaf ya bos ya. Anda boleh suka, silakan. Anda suka, oh ini sesuatu yang baru nih, menawarkan harapan. No. Saya sebagai ekonom cuma mengatakan kebijakan Anda benar atau tidak. Kan gitu ya. Nah dengan seperti ini, ya kebijakan kayak begini seperti ini yang dilakukan oleh Purbaya. I'm afraid ya, saya takut ya. Q3 tahun depan, saya lihat sliding down. Karena apa? Kita mengalami satu bos. Dalam short term kita mengalami structural problem, ya, dari demand side, ya. Artinya demand side apa? Yang bisa dilakukan untuk mengangkat demand daripada satu agregat demand dari suatu negara, fiscal stimulus. Masalahnya bos, kita bisa afford it nggak? Nggak bisa. Kita nggak punya lagi fiscal space. Jadi Pak Purbaya, please jangan banyak janji. Kenapa? Lihat bos, walaupun debt to GDP rasio kita cuma 40%, the lowest loh di negara di seluruh dunia. Paling rendah loh rasio GDP kita, rasio utang kita terhadap PDB. Tapi jangan lupa, debt service rasio kita 24% bos. Artinya 24% dari total APBN ini untuk bayar utang dan cicilan. This is the highest in the world. Jadi kita nggak punya space lagi untuk ngutang. Kenapa? Udah dibatasi. Prof, saya kira tadi yang jadi poinnya Mas Hensat ya, saya kira memang menurut saya Prof ya, dalam certain kebijakannya Pak Purbaya memang ada yang misleading, tapi ada juga yang menurut saya perlu diapresiasi Prof. Misalkan ketika Pak Purbaya disodorkan oleh teman-teman DPR, teman-temannya Pak Misbahun tentang tax amnesty, kan sikapnya Pak Purbaya mirip dengan sikapnya Bu Sri Mulyani. No, tax amnesty will be avoid with the justice of the taxpayer. Saya kira itu juga harus diapresiasi, Prof. Yang kedua, Pak Purbaya ketika juga ditanya soal ngemplang para pengusaha yang belum membayar 50 sampai 60 triliun dan dia akan kejar 200 orang namanya itu, saya kira juga itu satu hal yang perlu diapresiasi. Artinya itu tidak mengganggu logika ekonomi. Enggak. Saya setuju sama Prof ketika mengatakan ada kebijakan yang misleading dan ini debatable. Tapi ada kebijakan seperti ini yang juga kita menurut saya harus diapresiasi Prof. Tunggu. Sebagai satu saya bukan kebijakan yang make sense. Begitu. Tunggu, bedakan administrasi dan policy. Yang Bapak katakan tadi masalah tax amnesty, mau ngejar orang yang ngemplang, itu masalah administratif Pak. Bukan policy. Yang yang menjadi question mark buat saya adalah the policy. Ya bukan saya nggak mau ngapresiasi, saya bisa aja go, you are a good boy man. Ya kan ujak sana sampai ke laut sana. Iya pengemplang pajak, fine. Tapi apa dampaknya untuk ekonomi? Yang berdampak pada ekonomi bos adalah policy. Ya, jadi bukan saya nggak mau mengapresiasi Pak Purbaya sebab what I'm talking about is about the policy. Gitu loh. Oke, thank you.